yang 98.300 sekian. Nah, jadi bunga kupon itu tadi hanya digunakan ketika kita mau mencari nilai bunga obligasi. Oke, bukan nilai tunai pembayaran bunga ya, tapi nilai bunga obligasinya, 16 jutanya ini loh. Jadi bunga kupon itu cuma digunakan untuk mencari ininya tadi. Nah, terus habis itu nilai tunai obligasi ditambah nilai tunai pembayaran bunga, itu ketemu kan 77 juta ditambah 98 juta, ketemunya 175 juta sekian. Nah, itu lebih banyak apa lebih sedikit dari nilai nominal obligasinya? Yang mana, Mbak? Oke, karena dia lebih sedikit, makanya itu diskonto, ya kan? Nah, kalau karena dia lebih sedikit, berarti perusahaan menerima kasnya lebih sedikit dari nilai nominal apa enggak? 1 plus I, Mbak, bukan 1 kali I. Yang halaman berapa toh, Mbak? Jadi kasnya yang diterima juga lebih sedikit. Oke. Nah, makanya ini ketika ada transaksi itu ini kasnya sebesar tadi 175 juta. Terus mana dikali, Mbak? Ditambah. Yang mana toh? Kan ditambah kan? Nilai tunai pembayaran bunga tengah tahunan sama dengan 16 juta dengan itu cuman gitu tapi tidak ada rumusnya. Kalau nggak pakai rumus nggak ketemu, nggak bisa ketemu 98 juta. Harus pakai rumus itu tadi. Oke, Mami. Jadi di sini kas yang diterima 175, sedangkan diskontonya 24 juta sekian. Itu selisihnya dari utang obligasi. Utang obligasinya itu tetap 200 juta. Karena nilai nominal obligasinya kan 200 juta. Ini cara mencatat ketika transaksi terjadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Jadi diskontonya di debit ya, karena dia kan bakalan mengurangi kas yang kita terima. Kayak kemarin di Agio juga nyatutnya di debit. Oke. Nah, terus habis itu setiap periode kita itu harus amortisasi. Amortisasi itu kayak depresiasi, jadi penyusutan. Kita harus mengamortisasi diskontonya. Nah, ada dua metode. Yang pertama metode garis lurus, itu kayak yang biasanya kita gunakan kalau ada aktiva tetap. Kalau garis lurus itu ya tinggal totalnya berapa, kayak diskontonya tadi kan 24 juta dibagi periodenya kan 10 dibagi 10 gitu aja. Itu kalau garis lurus, gampang kayak gitu. Tapi karena kalau bunga efektif itu beda lagi. Nanti saya jelaskan agak lebih rumit. Kalau garis lurus gampang ya, tinggal 24 juta dibagi jumlah periodenya. Periodenya ada 10 berarti dibagi 10. Nah, terus cara mencatatnya ini dengan bunga efektif, sorry. Cara mencatatnya kalau metode garis lurus itu bisa dilihat di halaman 9.26. Jadi tinggal beban bunga pada kas. Jadi setiap
setiap periode dia akan membayar 16 juta. Jadi yang 16 juta yang 200 juta dikalikan 8% tadi loh. Tiap periode dia bakalan membayar segitu. Jadi 16, beban bunga pada kas sebesar 16 juta. Terus juga ada beban bunga pada diskonto utang obligasi. Jadi ini untuk mencatat amortisasi atau penyusutan beban bunganya. Sebesar 2.457.800. Itu yang tadi 24 juta sekian dibagi 10. Jadi setiap periode bakalan sama. Cara mencatatnya seperti ini. Tapi nanti kalau kita pakai bunga efektif itu bakalan beda nilai nominalnya. Kalau garis lurus itu nilai nominalnya sama. Jadi setiap periode bakalan mencatat kayak di halaman 9.26 yang atas itu ada jurnalnya itu. Oke. Sekarang kita masuk yang cara pakai bunga efektif. Nah, ini kok langsung begini. Oke, sebentar. Sekarang kalau bunga efektif, kita lihat di halaman 9.26 yang bawah. Nggak ada di PPT, tapi dilihat di buku masing-masing ya. Jadi di situ kan pembayarannya setiap periode berapa? Kita membayar setiap periode berapa juta? Nah, pembayarannya tetap sama antara bunga efektif sama antara metode bunga efektif sama metode garis lurus itu tetap sama. Masing-masing membayar 16 juta per periode. Tapi yang membedakan hanya cara menyusutkan diskontonya, cara penyusutan diskonto atau amortisasi diskontonya. Bisa dilihat di tabel amortisasi situ ya. Di situ itu kan ada yang kolom A itu kan pembayaran bunga, ya toh. Terus kolom B itu beban bunganya 10%. Terus kolom C itu amortisasinya. Sedangkan kolom D itu diskonto utang obligasinya. Terus yang kolom E itu nilai buku. Nilai buku itu maksudnya jumlah cash yang kita terima tadi loh. Total obligasi, nilai obligasi yang kita terima kan cuma 175 juta, ya kan? Nah, jadi itu dilihat di situ dari nilai bukunya yang pertama kan 175 juta. Terus diskontonya kan 24 juta. Jadi yang kolom D sama E yang paling atas. Kelihatan kan? 175 juta sama 24 juta kelihatan enggak? Oke. Nah, habis itu kan sudah tahu kan 175 juta. Nah, untuk mengisi kolom B, jadi kita kan masuk ke periode pertama, itu kan pembayaran bunganya sudah pasti 16 juta semua. Sedangkan untuk yang beban bunga, yang kolom B, itu ketemunya dari mana? Ada yang tahu nggak? Kok ketemu 17 juta sekian tuh dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari mana? Iya. Ini. Jangan dari A plus C, Mbak Widya. Soalnya awalnya itu C-nya kita belum tahu. Jadi dari yang 10% dari 175 juta. Benar, oke? Kan yang kita ketahui yang pertama kan cuman 175 juta sama 24 juta toh. Ya kan? Kita yang pertama kali kita tahu kan 175 juta sama 24 juta. Sama pembayaran bunganya 16 juta. Itu yang pertama kali kita tahu. Nah, untuk mengisi kolom B itu dari 175 juta dari yang E dikalikan beban bunganya 10%. Makanya ketemu 17 juta 500 sekian. Habis itu kalau sudah ketemu beban bunganya, baru kita bisa mengisi kolom C. Kolom C itu dari mana?
dari B